Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam ibadah pada hari ini, pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita, mari kita berdoa bersama memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan karena kebaikan-Mu. Kami mengalami Engkau setiap hari. Pagi hari ini kami menyadari bahwa kami membutuhkan Engkau lebih dari apapun. Engkau adalah Tuhan yang luar biasa bagi hidup kami. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang mulia, Engkau Tuhan yang kudus. Bila pada pagi hari ini waktu kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, kami memberi yang terbaik karena Engkau layak untuk dipuji, layak untuk disembah. Haleluya, haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Katakan lebih dari harta, lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat. Mari bersama katakan, Kau tunjukkan kasih-Mu, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sekali lagi katakan, Kau Bapa yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa yang mulia, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita sebelum memulai renungan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur karena hari ini kami masih diberi kesempatan untuk menikmati hari yang Tuhan beri, hari yang baru. Kami masih boleh dipinjami napas hidup kami masih boleh diberi kekuatan, kesehatan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah sebelum kami memulai renungan ini, biarlah nyatakanlah hikmat-Mu semata, karena kami rindu apa yang hamba-Mu sampaikan semata adalah hikmat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Salam. Kita pada kesimpulan yang kedua, ya. Kesimpulan yang kedua kita buka di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-16, ya. Demikian firman Tuhan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku, dan celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil, ya. Jadi kesimpulan yang pertama kemarin sudah, kemudian kesimpulan yang kedua tentang Yunus, kitab Yunus ini saya kasih judul MTB, ya. MTB itu bukan mountain bike, tetapi MTB itu musuh terbesar, ya. Apa musuh terbesarnya? Ya, di dalam ayat yang 16 ini dijelaskan, ya, bahwa tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Jadi kalau orang pelayanan, saudara, ya, khususnya pelayanan jiwa, ya, memberitakan Injil ini untuk melayani jiwa, khususnya, ya, pelayanan pada umumnya, ini musuh terbesarnya bukan menengking setan, bukan yang gitu-gitu, itu terlalu kecil. Tetapi musuh terbesarnya adalah MTB-nya adalah kesombongan diri, ya. Alkitab dengan jelas mengatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 16 bahwa tidak ada alasan untuk memegahkan diri. Jadi ini kalimatnya kalimat santun sekali. Jadi kemarin saya berkali-kali ngomong sebelum saya mendapatkan ayat ini, bahwa saya melihat bahwa Yunus ini orangnya bergudul, ya, orangnya saya nggak ngomong cacat tabiat karena kemarin saya ditegur nggak terlalu sarkasme katanya. Ya sudah, saya pikir ya kurang rendah hati lah, ya. Jadi musuh terbesarnya MTB-nya pada hari ini adalah memegahkan diri atau kesombongan, ya. Tetapi sebelum kita ngomong tentang memegahkan diri ini ada satu alasan bahwa paradigma yang dibangun yang bertahun-tahun, yang saya juga mengikutinya, bahwa melayani itu adalah sebuah keharusan. Tetapi paradigma yang ada itu adalah bahwa itu adalah suatu kesempatan, ya. Jadi nunggu kesempatan dulu, baru kita nanti mau masuk ke tempat yang akan kita layani, ya. Jadi seperti si Yunus ini, dia lari ke Tarsis ini karena Tarsis ini dilihatnya itu sama, bebannya sama. Tarsis juga mereka belum mengenal Allah, tetapi grade-nya, tingkat kesulitannya, Tarsis nggak terlalu ada perlawanan. Kalau di Niniwe ini mereka sudah tahu, waduh, mereka ini orang-orang yang tukang rampok, tukang mutilasi. Jadi sudah dilihatnya aja, ya sudah kita lihat nanti Tarsis dulu baru nanti ke Niniwe. Kira-kira seperti itu pola pikirnya si Yunus, sehingga dengan sendirinya ini terpatahkan bahwa melayani itu bukan karena kesempatan, menunggu kesempatan kalau ada kesempatan, tetapi melayani itu adalah sebuah kewajiban, ya, keharusan. Yang kedua tentang MTB tadi, saya berkali-kali bilang begini, saudara. Pada waktu di kapal, ya, orang kapal menjadi bertobat, ya, dia nggak ngapa-ngapain. Terus pada waktu dia balik lagi di kapal, kemudian dimuntahkan, dia masih dimuntahkan lagi, diberi selamat lagi, hidup lagi
dimuntahkan dari itu. Kemudian yang ketiga, yang lebih parahnya lagi, Tuhan bilang 40 hari. Saya terlalu yakin bahwa 40 hari Tuhan pasti punya maksud. Cuma saya belum menemukan ya, karena saya keterbatasan tentang pengetahuan saya. 40 hari pasti Tuhan punya maksud, bahwa 40 hari itu Tuhan punya maksud, tetapi karena kesombongannya si Yunus ya, dia terlalu memegahkan diri, dia cuma bilang apa? 3 hari dia keliling ya, itu Niniwe bertobat. Ini menunjukkan bahwa bahasa tubuhnya dia adalah bahasa tubuh yang sombong ya, dan ayat ini mempertegas bahwa tidak boleh memegahkan diri ya. Saya melihat begini saudara, kepentingan orang untuk masuk yang minggu kemarin kita bicarakan, kalau orang sudah mengalami Tuhan ya, orang sudah mengalami Tuhan, saya terlalu yakin bahwa orang itu akan bersaksi dengan santuy, dengan sopan ya, enggak ya minta maaf, kadang-kadang kecenderungannya ada banyak orang bersaksi ini juga kalau kita mau peka, itu kadang-kadang saya lihat bahwa mereka pun juga mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi kadang-kadang dia meninggikan dirinya. Saya baru datang dari Israel, belum sempat pulang ke rumah saya sudah dipanggil lagi ke Taiwan. Jadi seolah-olah yang disaksikan itu bukan Tuhan yang mempunyai kehidupan ini, tetapi yang disaksikan bahwa dia ini lagi sibuk ke kota sana, ke pedalaman Kalimantan, ke pedalaman Sulawesi, kesibukan itu. Jadi kesaksian itu kalau dia belum mengalami Tuhan, kesaksiannya yang ditinggikan adalah dirinya. Tetapi kalau dia sudah mengalami Tuhan, maka yang ditinggikan puji Tuhan. Tuhan itu baik. Nah, ya. Tuhan memberi kesempatan pada saya untuk pergi ke sana. Ya. Beda porsinya dan beda pemahamannya ya. Jadi kalau kemarin saya bilang bahwa kesaksian itu memang perlu. Saya dulu juga senang kesaksian, apalagi setelah pelepasan gitu, saya senang nyeritain yang aneh-aneh itu, saya senang. Tetapi sekarang saya rasanya sudah males ya. Saya pengen nyeritakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu berkuasa atas kehidupan. Itu yang sering saya saksikan. Nggak perlu menyaksikan, ya boleh sekali-sekali boleh kita menyaksikan untuk menguatkan orang-orang atau jiwa-jiwa baru ini. Karena ini kan kepentingan untuk penginjilan ya. Tetapi saya mau sampaikan lagi, kalau orang itu memegahkan diri ya, atau mempunyai MTB, musuh terbesarnya dia, kesombongannya dia, maka kita perlu lihat satu ayat lagi saudara ya. Kita sama-sama lihat ayatnya di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-9 ya. 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah ya. Ada 3 poin: kawan sekerja Allah, ladang Allah, bangunan Allah. Jadi kalau kita paham betul ya tentang 3 ini tadi, ayat ini tadi, kawan sekerja Allah. Jadi kalau kawan sekerja Allah ya, seyogjanya, sebaiknya kita ini enggak meninggikan diri, memegahkan diri. Karena apa? Kita ini cuma diutus kok, apalagi kalau kita mau tahu bahwa kita ini bangunan. Jadi bangunan itu fungsinya untuk mempermuliakan yang mempunyai. Kita ini punyanya Tuhan. Jadi Tuhan bertanggung jawab kepada kebutuhan kita. Tuhan bertanggung jawab kepada bangunan ini tadi. Jangan sampai kebalik karena sesuatu dan lain hal ya, seperti Yunus tadi. Akhirnya kita menjadi salah persepsi bahwa apa yang kita lakukan ya, dengan kemegahan diri kita, kesombongan kita, seolah-olah bahwa Tuhan kok yang perlu, nggak ada orang lain yang berani masuk ke pedalaman sana, nggak ada. Waduh, kalau sudah seperti itu, kita kembali lagi ke ayat ini saudara, ke ayat yang
1 Korintus 3 ayat yang ke-9 ini, bahwa kita ini adalah ladangnya Allah. Kita ini punyanya Allah, ya. Kita ini diutus Allah. Fungsinya apa? Untuk memegahkan, memuliakan, meninggikan Dia, bukan meninggikan diri kita. Nggak ada yang bisa untuk menyelesaikan itu, nggak ada yang berani untuk masuk. Waduh, ya. Saya karena sering waktu pertama-tama saya terjun dalam pelayanan itu, kadang-kadang saya merasa bahwa orang lagi bersaksi, terus kadang-kadang nggak ada yang bisa masuk darah sana kalau nggak saya. Ya, ingat bahwa itu adalah musuh terbesar, ya, MTB, musuh terbesar di dalam penginjilan, di dalam mencari jiwa-jiwa, di dalam penuaian jiwa-jiwa. Musuh terbesarnya adalah kesombongan. Selama kita tetap tidak bisa menuntaskan kesombongan ini, maka sia-sia, hasilnya sia-sia. Ya sudah. Tuhan yang memutuskan ini punyanya Tuhan apa enggak, Tuhan kadang-kadang karena merasa memaksakan diri akhirnya ya berantakan. Saya sering lihat gitu, saya sering lihat di lapangan seperti itu, dipaksakan betul egonya, kesombongannya karena ini apa, jiwa, ya. Tuhan mau itu diambil sebagai jiwa miliknya atau bukan, itu haknya Tuhan. Kita cuma menanam, mungkin kelompok lain memberi pupuk, tetapi hasil itu adalah Tuhan yang menentukan, ya. Jadi itu saja, karena ini renungan yang singkat, nanti minggu depan masih bersambung, ada cerita lagi, ya, tentang Niniwe, tapi di kitab yang lain, ya. Itu saja renungannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami boleh menyampaikan, hamba-Mu boleh menyampaikan tentang kesimpulan dari kitab Yunus yang kedua, yaitu tentang memegahkan diri. Biarlah Engkau mempertegas kami, supaya kami selalu ingat bahwa MTB, musuh terbesar kami, bukan hal-hal yang aneh-aneh, tetapi musuh terbesar kami di dalam penginjilan adalah kesombongan kami. Biarlah ini semakin hari kami semakin mengerti bahwa kami adalah ladang Allah, kami adalah bangunan Allah, kawan sekerja Allah. Itu yang harus kami canangkan di dalam pemikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah hari-hari ini kami rindu Tuhan terus memberkati pemimpin kami, Bapak Jokowi, juga wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, juga para menteri, juga pimpinan yang ada di daerah sampai di tempat kami, bahkan kalian yang ada di tempat kami. Tuhan memberkati semuanya. Biarlah apa yang sudah diambil keputusannya itu adalah kepentingan untuk bersama, bukan kepentingan untuk golongan. Terima kasih Engkau memberkati semua para pemimpin kami, sehingga mempunyai rasa takut dan taat kepadamu Tuhan. Terima kasih kami serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah Kau bawa kami di dalam pencobaan, namun lepaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Kau yang punya kuasa kemuliaan kerajaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.